Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Baik, kembali pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu dengan tema kita masih mengenai pengawasan media jelang pemilu. Tadi sudah dibilang bahwa untuk media-media seperti media televisi, radio dan lain sebagainya itu bisa diawasi dengan baik, tapi untuk media-media sosial seperti Twitter, Instagram dan sebagainya masih sangat tidak bisa dipertimbangkan dengan baik tentunya, dan juga diperhatikan dan juga diawasi. Nah, berbincang masalah itu tadi Bang Elfahmi juga telah memberikan nasihatnya tentunya. Bisa disampaikan kembali mungkin apa pendapatnya tentang dari Bang Fahamsyah selaku Kadit Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Pertama, statement akademisi ini kan tentu berbeda. ini yang penting. Jadi dia normatif, beliau menyampaikannya kan tentu dengan teori-teori yang ada. Nah, bagi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu kan tentu menyikapi begini kan juga harus bijak. Kalau hari ini kami di Bawaslu misalkan disinggung tentang medsos ya, sedikit disinggung tentang medsos. Medsos hari ini memang di Bawaslu belum bisa jauh diawasi, terlalu jauh. Tetapi kalau kemudian memang sudah muncul ada hal-hal lain yang memang harus ditindak, ya kita jadikan temuan, kemudian kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Kalau itu lokalitasnya di tempat kita. Nah, kalau kemudian bicaranya medsos dalam konteks kampanye, Bawaslu kan bisanya menjangkau itu kalau kemudian sudah ada akun resmi yang didaftarkan lah di KPU oleh kawan-kawan peserta pemilu, apakah itu di DPD provinsi maupun kemudian partai politik yang mendaftarkan calon legislatifnya kan begitu. Nah, kemudian kalau dia kemudian akunnya itu terdaftar, kan tentu akun resminya bisa diawasi. Betul. Apa konten-kontennya, tapi belum hari ini ya. Konten-kontennya apa? Hari ini kan belum ada caleg karena masih dalam proses verifikasi administratif, calon dan lain-lain, berkas dan lain-lain. Nah, nanti ketika sudah ditetapkan sebagai calon ada apakah DCS ya, calon sementara, apakah kemudian DCT, kemudian akunnya didaftarkan dan masa kampanye masuk, maka kemudian akun-akun itulah yang akan kemudian dipantau. Nah, kalaupun ada di luar itu, kan akan kemudian diklarifikasi. Kalau memang lokalitas Bengkulu dari 10 kabupaten kota yang ada, ya tentu kita punya instrumen di sana. Ada Bawaslu kabupaten kota, ada instrumen Panwascam, ada juga kita juga PKD di lokus masing-masing, yang kemudian kalau memang di situ muncul dan bisa ditemukan sebagai sebuah pelanggaran akan ditindaklanjuti. Tapi pada masa kampanye. Pada masa kampanye ya akan ditindaklanjuti, baik di media sosial atau di media radio dan televisi, betul. Seperti itu ya Bang ya. Nah baik, untuk selanjutnya mungkin pengawasan media apa saja yang dilakukan? Apakah pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa dijelaskan pemirsa di rumah mengenai pengawasan yang dilakukan oleh KPU dan juga pihak Bawaslu? Kalau pengawasan ini kan tugasnya Bawaslu sebenarnya. Jadi Bawaslu melakukan pengawasan di seluruh tahapan. Nah, ketika bicaranya tentang media apakah itu televisi, kan kita juga nanti ada kerjasama dengan KPI. Di Bengkulu di 2019 Bawaslu juga punya MOU dengan KPID ya, yang kemudian juga memantau TV, siaran TV dan radio. Karena kenapa? TV dan radio itu juga dijadikan sebagai media kampanye oleh para calon. Jadi para calon melakukan bekerja sama menyampaikan iklan-iklan kampanyenya di TV maupun radio lokal
yang kemudian itu juga akan kita pantau bersama-sama. Andaikan itu ditemukan melanggar kode etik karena durasi atau slotnya terlalu lama, tidak berimbang sebagaimana disinyalir oleh pimpinan KPI, ya nanti akan kita tindak lanjuti dengan apakah kemudian diklarifikasi sebagai temuan, kemudian untuk diberikan peringatan dan lain sebagainya, ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, baik. Nah, mungkin bisa menambahkan Bang Ubaidillah untuk pengawasan-pengawasan yang dilakukan tentunya untuk pengawasan dari media sendiri untuk pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi. Ya, untuk terkait pemilu kita punya kesepakatan MOU antara 4 lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, Dewan Pers, dan KPI terkait pemilu gugus tugas. Dan kemarin kita sudah melakukan koordinasi, ya, leading sektornya Bawaslu. Nanti tinggal giliran aja kapan waktu ketemu di KPI. Kemarin akhir Ramadan di KPI, jadi kita nunggu di KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers. Nah, masing-masing lembaga ini punya peraturan, ada PKPU, ada Bawaslu, ada PKPI, ada Dewan Pers juga ada kode etik dan aturan tersendiri. Nah, dari itu kita rapatkan. Nah, ujungnya adalah ketika itu dilakukan, disosialisasikan ke lembaga penyiaran, juga ke peserta pemilu. Nah, apabila terjadi pelanggaran, maka yang memberi sanksi, kalau KPI, kewenangannya ada di lembaga penyiaran, TV dan radio. Nah, untuk pesertanya nanti urusannya Bawaslu. Jadi sinergi 4 lembaga di pusat, ini diturunkan ke daerah, ke KPUD, Bawaslu provinsi, begitu juga kabupaten kota. Nah, kebetulan KPI cuma ada sampai provinsi, sedangkan yang ada sampai daerah itu cuma KPU sama Bawaslu. Kalau Dewan Pers malah cuma ada di pusat. Tapi ini tidak menjadi ganjalan buat kami berempat ya, lembaga ini. Kita terus bersinergi bagaimana pengalaman 2014-2019 itu menjadi pelajaran yang baik bagi kita untuk 2024 ini lebih baik lagi. Tadi disinggung Pak Fahmi soal ada TV 2 warna itu saya ingat betul karena waktu itu saya masih di KPID DKI dan ketika 2016 ada proses perpanjangan izin 10 TV yang induk jaringan itu banyak sekali masukan untuk tidak memperpanjang 2 TV itu, tapi karena pertimbangan ekonomis dan lain-lain, akhirnya dengan komitmen bahwa tidak akan melakukan lagi, maka waktu itu diperpanjang sama Kementerian Kominfo. Nah, intinya bahwa perbaikan-perbaikan dari tahun ke tahun itu juga menjadi komitmen dari lembaga penyiaran, sehingga KPI juga menggandeng KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers untuk membuat aturan serigid mungkin agar pelanggaran itu tidak dilakukan oleh lembaga penyiaran yang biasanya itu juga ya atas ya orang mau masang iklan dan yang lain-lain. Dulu kan iklan dibayar oleh penyelenggara, tapi dibuka lagi nanti mungkin peserta juga boleh melakukan iklan. Batasannya seperti apa ini kita tunggu karena memang atas nama, karena kami sempat diprotes nih KPI sama lembaga penyiaran. Ini pesta demokrasi, nah lembaga penyiarannya nggak kebagian pestanya kira-kira karena dibatasi ya. Karena KPI terkait aturan kepemiluan mengikuti aturan lembaga yang berwenang yaitu KPU dan Bawaslu lah. Karena aturan seperti itu ya kita sampaikan ke lembaga penyiaran, ke peserta pemilunya itu harus ditaati begitu. Baik. Nah, kita tahu bahwa di media itu pasti akan ada yang namanya tadi kita singgung mengenai yang namanya berita hoax, isu dan lain sebagainya tentunya ya. Dan untuk di media sosial, baik di media untuk di media seperti televisi ataupun juga radio itu kan tidak mungkin tersebar secara luas untuk media untuk berita isu sara, kemudian berita hoax dan lain sebagainya. Nah, kalau di media sosial kan itu pasti akan mulai terjadi, Bang Fahmi. Nah, itu seperti apa? Apakah nantinya itu memang harus dari pihak Bawaslu atau dari KPU sendiri yang akan menekan hal tersebut atau seperti apa? Oke, jadi gini, kita ini kompleksitas pemilu kita tuh rumit sekali, ya. Antara kita itu berkejaran regulasi dengan SDM dari penyelenggara dan stakeholder yang lain itu kalah cepat dengan apa itu yang terjadi di media. Oleh sebab itu kita selalu melihat apa itu regulasi yang dibuat itu tidak mampu menjangkau konten-konten yang terjadi di media sosial. Nah, dan sampai hari ini memang nyaris sangat tidak memadai aturan-aturan yang terkait soal pengawasan media sosial ini. Dan kalau kita bicara politik itu, Adinda, kita kan bicara soal persepsi. Ketika bicara soal persepsi, maka salah satu kanalnya itu adalah lewat media. Dan harus kita akui dalam konteks Indonesia, media itu pemiliknya adalah pimpinan parpol.
hampir seluruh media yang ada di Indonesia, media mainstream misalnya, itu kan CEO-nya kan pimpinan partai politik. Oke, Jadi baik. memang apa itu kompleksitasnya itu masalah. Sementara pengawasan yang dilakukan kayak dari KPID, dari Bawaslu itu tidak cukup kuat dan mampu untuk bisa masuk ke dalam konteks ini tadi yang saya katakan tadi. Terbukti misalnya apalagi yang tidak ada pelanggarannya ketika Pilpres yang lalu, itu kan luar biasa bagaimana media mainstream itu tidak berimbangnya. Tapi kan kata Pak Ubaidi tadi memang ada keinginan agar tidak memperpanjang izinnya, tapi kan mungkin kuat juga tekanan kepada KPID dan pihak lainnya agar apa itu memperpanjang izin ini. Dan oleh sebab itu memang tidak ada cara lain yang dilakukan, terutama kan yang paling bertanggung jawab dalam hal ini kan teman-teman di Bawaslu. Karena Bawaslu itu sendiri kan ada 3 fungsinya itu, fungsi pengawasan, fungsi penindakan dan fungsi pencegahan. Dan di 3 fungsi itu sebenarnya Bawaslu bisa masuk dalam konteks pengawasan apa itu media ini. Dalam fungsi penindakan itu tadi kalau misalnya terbukti ada media resmi yang melakukan pelanggaran aturan-aturan kampanye dan lain sebagainya, maka Bawaslu bisa melakukan penindakan. Dalam pencegahan saya kira sudah harus dilakukan dari sekarang oleh Bawaslu, bagaimana apa itu dalam proses pengawasan media ini sudah mulai dilakukan pencegahan deteksi dini agar tidak terjadi apa yang kita khawatirkan selama ini. Dan dalam konteks pengawasan ya itu tadi yang dikatakan apa itu Pak Hamzah bahwa Bawaslu kan melakukan pengawasan di setiap proses tahapan, dan itu harus maksud saya dimaksimalkan proses itu, walaupun apa itu regulasi bagi teman-teman Bawaslu untuk melakukan pengawasan media terutama media sosial tadi masih sangat tidak memadai, tapi bukan berarti teman-teman Bawaslu itu harus menyerah. Kita harus memastikan bahwa pemilu ini bukan jadi ladang perang, tapi justru pemilu ini harus berlangsung secara damai dan menghasilkan pemimpin nasional yang berkualitas. Dan untuk memastikan itu ya tanggung jawab kita semua. Jadi tidak bisa ditanggung jawab KPID, Bawaslu, pemerintah, tetapi harus membangun kesadaran bersama dan partisipasi seluruh masyarakat bahwa apa itu tanggung jawab untuk suksesnya pemilu itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai apa itu anak bangsa ini. Jadi itu harus apa itu harus dibangun sekarang. Karena kalau berharap dari stakeholder yang ada seperti Bawaslu, KPID, rasanya terlalu tidak adil juga. Kalau tanggung jawab besar penyelenggaraan pemilu itu hanya diberikan kepada mereka, tapi yang tanggung jawab itu juga harus diberikan kepada masyarakat, dan itu harus terus kita gaungkan. Bahwa pemilu itu adalah bukan milik penyelenggara, tapi tanggung jawab dan milik seluruh masyarakat Indonesia. Oke, baik. Kalau gitu kita jeda iklan terlebih dulu. Pemirsa di rumah tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.